Ya, kita mulai ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bagian yang pertama, pengenalannya dulu ya. Mungkin belum praktek, tapi bagi yang mau ya boleh aja ya. Tapi nanti dilihat apa saja yang diperlukan, di minggu depannya kita langsung praktek sudah. Ya, yang pertama adalah tentang framework programming ya. Nah, saya ulang yang tahun kemarin ya. Kira-kira ada yang masih bisa menyelesaikan apa enggak? Nih. Bagaimana caranya mengurung tuyul? Misalnya masuk di dalam botol. Supaya tuyul tuh bisa ada dalam botol, gitu. Caranya gimana? Atau dari pertemuan minggu lalu ya, cara untuk lulus dari mata kuliah ini bagaimana? Kalau tahun kemarin bagaimana caranya memasukkan gajah dalam kulkas? Sudah tahu caranya kan? Buka pintunya, pintu kulkas, masukin gajahnya, kemudian tutup. Sudah, gitu kan? Nggak usah dipandang, oh gajahnya ini besar, kulkasnya nggak muat, karena kita nggak ngomong kulkasnya kecil, gitu ya. Atau lulus mata kuliah ini syaratnya apa? Ada 5 kemana? Ya, yang pertama presensi minimal 75%. Yang kedua ada tugas, ada UTS, ada praktikum, ada UAS. Syaratnya 5 itu. Lulus minimal tuh dengan nilai C. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Begitu juga dengan mengurung tuyul, harus ada tuyulnya. Kalau tuyulnya nggak ada, mau ngurung apa? Terus alat buat mengurungnya apa? Harus jelas juga ya. Karena nanti tidak akan bisa dikurung kalau itu tidak jelas. Mengurung tuyul misalnya ya, tapi pakai keranjang rotan, ya ada celahnya masih bisa keluar. Terus bagaimana caranya memindahkan cakram itu ya? Ada urutan seperti itu dengan ukuran yang berbeda. Ukurannya beda ya. Nah, kemudian dipindahkan ke B. Tapi hasilnya harus sama. Yang besar tetap di bawah, yang nomor 4, yang nomor 1 tetap di atas. Boleh pakai bantuan C ya, ditaruh di situ dulu, nanti dipindah-pindah lagi. Pokoknya di B-nya itu harus posisinya sama seperti di A itu, tapi dia pindah ke B dari A. Ini selalu saya ulang-ulang kalau masuk mata kuliah pemrograman ya. Intinya adalah pada saat dipindah-pindah itu atau pada saat menyelesaikan 3 masalah itu pasti ada caranya dan ada urutannya. Yang urutan itu kalau dibolak-balik nanti nggak bisa selesai. Ada caranya yang lama untuk menyelesaikan itu kesana kemari dulu, tapi selesai juga. Ada. Ya, ada yang caranya singkat. Nah, dalam pemrograman itu dicari bagaimana caranya supaya dia bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat dan langkah-langkahnya singkat atau pendek. Tahu ya, 1 pindah ke B misalnya, habis itu 2-nya pindah ke B lagi, itu sudah salah ya. Tapi kalau untuk ukuran sementara, sebelum kita menyatakan selesai, boleh aja dulu. Ya. 1-nya ke A, 1-nya ke B, 2-nya ke C, boleh. Habis itu pindah lagi, yang dari B pindah ke C, dan seterusnya. Sampai nanti didapatkan di B itu posisi paling bawahnya adalah 4, atasnya 3, atasnya lagi 2, paling atas adalah 1. Gak usah terlalu pusing mikirin ini ya. Ini kan sudah pernah tahun kemarin. Tahun kemarin pakai urusan perahu, nyebrang-nyebrang segala. Nah, di sini nggak saya sebut lagi. Ya, tapi yang ini yang saya ulang kembali. Nah, masih ingat nggak ini?
Kalau saya nggak ceritakan bagaimana rule-nya, bagaimana aturannya, masih ingat nggak kira-kira? Supaya bisa dapat air 1 liter sama 4 liter. Jadi ini 2 ya, yang dicari itu 1 liter yang pertama, kemudian 4 liter. Kalau nyari air 5 liter gampang. Nyari 3 liter gampang. Nyari 8 liter gampang. Ya, kalau 8 tinggal isi aja penuh dua-duanya, selesai. 5 liter tinggal isi penuh yang bagian A aja, yang B-nya jangan diisi. Atau nyari 3 liter, yang B aja diisi penuh. Nah, untuk menyelesaikan ini nanti bisa dipindah-pindah, dibuang, diambil lagi airnya dan seterusnya ya. Bisa nggak dapat air 1 liter? Bisa. Cara mendapatkannya ada langkah-langkahnya ya. Yang mana dulu yang harus diisi? Apakah yang 3 liter dulu atau yang 5 liter dulu yang diisi? Semuanya bisa ya, atau diisi semuanya dulu, bisa nggak? Bisa, tapi tadi ya bisa selesai kesana kemari dulu, perlu waktu yang lebih lama. Karena ini ada kaitannya proses pengerjaan penyelesaian masalah itu dengan konsep framework ya. Tahun kemarin ikut mata kuliah saya adalah mata kuliah PBO ya. Sudah bisa PBO ya? Ngerti kan? Paham? Bisa kan? PBO ada kelas, ada properti, ada metode dalamnya. Masih ingat itu? Ada yang namanya access modifier, masih ingat? Apa? Masih. Access modifier atau visibility member tuh masih ingat nggak? Setahun ya. Ada public, ada apa lagi? Ada apa? Ada privat, ada 3 tuh. Ada public, ada private ya, ada protected. Ada lagi yang disebut dengan final. Ya, mulai lupa ya. Setahun, Pak. Oke. Ini diselesaikan bisa. Nggak usah sekarang, ini gambaran aja ya. Ada cara yang lebih cepat nanti dalam proses pemrograman, yaitu menggunakan yang namanya framework. Itu maksudnya ya. Nah, langkah-langkahnya tadi dalam menyelesaikan cara ngurung tuyul tadi, cara lulus, cara mindah cakram ya, terus nyari air tadi, itu caranya itu disebut dengan algoritma. Ini yang penting ya, ini dasarnya nih dari semester 1 nih sampai semester 6 keluar lagi. Maka kalau kemarin nggak benar-benar semester 1 ya gitulah ya, semester 1 semester 2 itu awal-awalnya itu yang penting ya. Algoritma itu urutan langkah-langkah menyelesaikan masalah, ingat urutan ya. Di dalamnya itu ada tujuannya, melaksanakan ini buat apa. Kalau nggak ada tujuannya ya kurang gawian ya. Kemudian ada prosedur atau langkah. Langkahnya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa banyak, dan bisa selesai semua ya. Kemudian ada urutan, langkahnya banyak, ada urutannya, langkahnya kemana kayak gitu, supaya dia bisa selesai. Kemudian algoritma itu diusahakan terutama dalam pemrograman itu harus simple, praktis, dan cepat. Nah, inilah nanti yang bisa dilakukan dibantu oleh yang namanya framework ya. Kalau tanpa framework bisa cepat, simple juga bisa, tapi dalam konteks nanti bikin aplikasi yang besar itu nggak bisa ya, karena nanti ada konsep dalam pemrograman itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah-masalah itu tadi namanya adalah algoritma urutan ya.
Semuanya harus ada di situ. Nah, sedapat mungkin membuatnya simple, praktis, dan cepat. Tapi masing-masing orang cara menyelesaikannya nanti beda-beda. Ya. Nah, diambil yang paling bagus. Di framework itu sudah dipikirkan sedemikian rupa. Ya, supaya dia aksesnya cepat dan sebagainya. Lanjut ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada kan? Bagus. Udah paham semua kan? Lanjut aja ya teorinya. Ya, programming atau pemrograman, karena mata kuliahnya seperti itu ya, pemrograman framework atau framework programming. Programming itu sendiri apa? Proses menulis. Jangan disebut mengetik ya, memang kenyataannya itu kan mengetik ya, kode itu kan diketik ya, tapi sebutannya itu menulis. Proses menulis, menguji, memperbaiki, memelihara, termasuk memelihara kode program ya, yang membangun suatu program komputer dalam bahasa tertentu. Jadi framework programming itu bukan hanya satu bahasa adanya, lebih dari satu. Nah, dengan menerapkan logika dan algoritma. Tadi algoritmanya sudah tahu ya. Nah, ini paradigma pemrograman. Supaya bisa tadi dapat yang simple, dapat yang praktis, dapat yang cepat. Nah, kita perlu melihat dua sudut pandang dalam pemrograman ya. Yang pertama ada yang disebut dengan reinvent. Kalau reinvent itu semua kodenya diketik ulang sesuai dengan keperluan. Jadi misalnya ini sudah pernah dicontohkan dulu waktu di PBO ya. Kalau reinvent, kalau kita punya 3 tabel misalnya, tiga-tiganya itu ada CRUD-nya, maka proses simpan, edit, hapus itu semuanya dibikin masing-masing. Satu tabel ada 3 kode untuk menyimpan, mengedit, menghapus, ada 3. Untuk menampilkan data bahkan ya. Masing-masing per tabel itu kalau dia pakai reinvent. Ya. Setiap tabelnya itu ada 4 CRUD-nya. Berarti kalau ada 3 tabel, ada 12 prosesnya itu. Ya, ini yang disebut dengan native ya atau prosedural. Kemudian ada konsep baru namanya reuse, menggunakan kembali. Yaitu apa? Kode yang sudah ada tadi, kita punya 3 buah tabel tadi, proses simpannya itu cukup 1 aja untuk 3 tabel itu. Ya, ini sudah pernah dipraktekkan. Di PBO dulu kalau masih ingat, proyek kita membuat apa dulu? Aplikasi digital Chinese ya. Untuk layar informasi. Masih ingat? Saya mempraktekkannya menggunakan gambar ada Upin Ipin. Ya, yang dia bisa slide sendiri sekian detik, yaitu jadwal seminar atau ujian ya. Gunakan itu. Itu sudah dipraktekkan di situ, nyimpannya cuma 1 kodenya. Tapi bisa dipakai oleh beberapa tabel. Nah, itu simple, praktis, dan lebih cepat. Kenapa cepat? Kalau kita ngetik kodenya 12 kali, dibanding hanya 4 kali gitu ya, tentulah waktunya lebih singkat. Banyak waktu kita bisa istirahat, ada 8. Ya. Jadi kalau ngetik harusnya 12, perlu waktu misalnya berapa lama gitu ya. Kalau satu kodenya itu misalnya perlu waktu 1 jam, berarti kalau 12 perlu waktu 12 jam. Nah, sekarang hanya bisa disingkat untuk 3 tabel itu, bahkan 3, 4, 10 tabel sekalipun hanya 4 aja. Berarti kita hanya perlu waktu 4 jam gitu. Sisanya yang 8 jam tadi bisa kita pakai untuk yang lain. Nah, otomatis bisa kita selesaikan lebih cepat juga. Program itu harusnya ya. Nah, ini gambaran untuk kalian ketika nanti bikin project, bikin TA, atau bikin aplikasi PKL misalnya. Karena nanti
nggak libur ya, langsung PKL. Siap-siap aja antara penelitian atau pengabdian pilihannya. Nah, konsep reuse itu digunakan bisanya dalam object oriented programming. Ya. Walaupun di native juga bisa sebetulnya ya, cuma tidak disarankan di situ. Ya, lebih baiknya nanti kalau di native dilaksanakan itu langsung dirubah menjadi object oriented, menggunakan objek. Ya. Nggak usah terlalu pusing lah mikir itu ya. Itu tentang paradigmanya, sudut pandangnya ya. Nah, lalu framework itu sendiri apa? Nah, framework, frame itu bingkai atau kerangka, work itu kerja. Jadi, kerangka kerja. Tapi tentu bukan dalam pemahaman arti kata seperti itu ya. Ini namanya istilah ya. Ya, kerangka kerja ini atau framework ini dia bisa digunakan untuk membantu developer atau programmer ya untuk menulis kode. Maksudnya menulis itu gimana? Membantu menulis itu gimana? Apakah kita mendikte aja terus dia ngetik sendiri? Bukan. Ya. Ya, framework itu juga adalah struktur standar yang melandasi sistem yang berisi dukungan dan panduan. Ada yang sudah dia sediakan dulu. Ya, kemudian ada petunjuknya. Nah, itu kalau framework seperti itu ya. Nah, yang paling penting itu adalah yang nomor 3 ini, ya, yang ketiga, yaitu kerangka sistem dasar yang dapat dikembangkan lebih lanjut tanpa membuat dari awal. Karena framework itu dia sudah menyediakan sesuatu yang kita perlukan, misalnya koneksi. Kalau dulu kita koneksinya ngetik sendiri. Sekarang dengan framework nggak perlu, kita cukup memasukkan username, password, kemudian nama database, hostnya apa, langsung aja dimasukkan ke dalam frameworknya. Nggak perlu kita bikin koneksinya pakai PDO, pakai MySQL dan seterusnya, nggak usah. Terus cara mengakses database, ya, misalnya ingin menyimpan, itu sudah ada, kita tinggal gunakan. Nah, gitu ya. Hanya yang perlu kita ketahui itu adalah bagaimana cara menggunakannya. Nah, itu yang disampaikan nanti di kelas ini. Gitu ya. Jadi nggak perlu bikin dari awal. Sudah ada semuanya. Untuk menghapus sudah ada. Untuk nyari data bahkan sudah ada. Ya, bahkan di framework yang kita gunakan nanti itu membentuk tabel, itu kita nggak perlu lagi ngetik yang kayak kita di HTML dulu ya. Table, TR, TD, itu nggak usah lagi. Sudah ada, disediakan. Tinggal dipakai aja. Gitu ya. Nah, dasarnya dari framework itu adalah object oriented programming. Nah, diingat-ingat lagi aja. Masih ingat tadi yang saya tanya beberapa. Ada yang namanya kelas. Dalam kelas itu ada properti, ada method, ya kan? Ada magic method namanya. Ada method chaining, masih ingat? Method chaining itu manggil fungsi dipanggil terus. Ya, nggak perlu satu-satu. Bisa disambung-sambung fungsinya. Nah, di framework yang kita gunakan nanti itu bisa dilaksanakan. Jadi yang kita pelajari dulu di PBO itu kepakainya di sini, di mata kuliah ini. Ya. Jadi kalau di PBO kita bikin sendiri itu frameworknya, kasarnya gitu ya. Nah, sekarang di mata kuliah ini kita gunakan yang sudah jadi, bahkan itu lebih lengkap daripada kalau kita bikin sendiri. Memang ada bedanya ya, antara kita bikin sendiri sama kita gunakan yang sudah ada, itu ada bedanya. Misalnya, contohnya, ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kekurangannya kalau kita bikin sendiri, ya kita harus dari awal konsepnya. Nanti larinya kemana dan seterusnya, itu kita mikirkan sendiri. Ya. Kalau pakai yang sudah jadi, sudah ada dia disediakan. Misalnya gimana cara ngirim email, sudah ada dia punya, kita tinggal pakai aja, gitu ya. Tapi kalau kita bikin sendiri, ya semuanya harus kita pikirkan. Gimana caranya mencegah terjadinya spam nanti oleh provider. Nanti kalau dia lebih dari sekian email dikirim dalam waktu 1 menit, nanti dianggap spam, langsung diblok oleh sistem otomatis. Ya, kita nggak perlu mikirin itu. Kalau pakai framework yang sudah jadi.
Tapi kekurangannya dari framework yang sudah jadi itu adalah ada yang kita tidak perlukan, dia juga ada di situ. Misalnya kayak tadi, contoh sederhananya email. Kita nggak perlu pakai email, tapi dia ada di dalam. Sudah, gitu ya. Nah, jadi masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangan. Tapi yang pasti adalah base-nya, dasarnya itu adalah PBO. Ya, di situ ada superclass. Nanti ada child class-nya, ada turunannya ya. Jadi ada kelas induk, ada kelas turunan. Yang kita pakai buat ngodingnya nanti itu adalah turunan, karena dia akan extend. Ya. Jadi superclass-nya itu sudah disediakan oleh framework-nya. Kita mengextend. Yang kita pakai nanti buat ngoding itu adalah ini ya, yang di bagian child-nya ini. Kelas turunan yang kita buat itu yang kita akan pakai nanti. Nah, makanya nanti di dalamnya ada yang namanya kelas, ada properti, ada metode. Metodenya kita buat sendiri bisa, ya. Kelasnya kita buat sendiri, tapi extend-nya kepada kelas apa itu nggak bisa sembarangan. Mulai sadar ya betapa pentingnya OOP. Lanjut aja. Ya, jadi framework itu dia mencakup atau meliputi ada library. Library itu pustaka. Jadi kalau nanti ada tulisannya di situ pustaka, yang dimaksud itu adalah library ya. Karena agak susah kalau kita menggunakan bahasa kita. Paling enak itu library kayak gitu. Karena kalau kita pakai pustaka, acuan di bahasa kita itu adalah referensi buku. Ya, sesuatu yang digunakan sebagai landasan. Sebetulnya sih sama aja dengan library. Coba ketika ngomong library, kayaknya lebih tepat digunakan dalam pemrograman gitu daripada pakai bahasa kita pustaka. Gitu. Walaupun sebenarnya konsepnya sama aja ya. Jadi ada library, ada compiler di situ ya. Kemudian macam-macam, termasuk API di situ. Application Programming Interface ya, yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak dan membuat sistem. Kalau kita perhatikan di gambar ini ya, ada framework. Jadi ketika kita bikin aplikasi menggunakan framework, itu tidak 100% framework saja gitu. Dia nanti akan memanggil yang namanya library, sesuatu yang diperlukan ya. Bahkan library ini bukan hanya buatan si framework itu, kita bisa pakai library dari pihak ketiga. Ya, pihak pertama itu kita, pihak yang kedua itu adalah frameworknya, pihak yang ketiga itu library. Ya, jadi misalnya di framework itu tidak menyediakan fungsi untuk cetak PDF. Jadi halaman kita itu mau kita cetak PDF, ya, frameworknya nggak menyediakan. Tapi ada orang lain yang menyediakan untuk bisa cetak PDF. Nah, library-nya ini, yang cetak PDF ini, kita masukkan ke dalam framework. Nanti kita panggil. Ya. Panggilnya di mana? Di kode punya kita. Jadi tetap yang namanya ngoding itu tetap, cuman dipersingkat. Yang tadi buat nyimpan data, buat mencari data, itu nggak perlu kita buat. Kita bikin kode untuk menggunakan itu. Seperti itu ya. Jadi ini saling berkaitan dia. Di dalam framework itu ya. Nah, di dalam framework ini terdapat kumpulan-kumpulan seperti ini ya. Jadi framework itu juga nggak baku dia. Ya, kita tetap bisa menggunakan kode kita sendiri. Tapi kode kita itu tidak akan jalan kalau kita memang menggunakan natif di dalam situ. Ngodingnya itu ngoding kayak kita ngoding biasa di dalam situ nggak bisa. Kenapa? Karena dia sudah berbentuk framework itu, kita harus ngikut aturan-aturannya dia. Ya. Nah, dalamnya itu bisa kita buat sendiri ya. Kita berikan kode-kode tambahan misalnya bisa ya. Kita modifikasi bisa. Misalnya alurnya kalau nyimpan tuh harus 1, 2, 3 gitu ya.
dengan kode punya kita bisa ubah. Jadi hanya 1, 2 misalnya seperti itu. Ya, di dalam framework itu sendiri ada yang namanya Reusable Software Environment. Ya, ini lingkungan perangkat lunak yang dalamnya itu bisa digunakan kembali. Ya, bisa dipakai lagi yang sudah diketik. Makanya tadi ada konsep reuse gitu ya. Jadi nggak perlu lagi diketik ulang. Kemudian di dalamnya sudah ada yang namanya function generic. Ya, generic itu maksudnya sudah ada secara default, itu sudah dibuatkan yang sifatnya umum, yang nanti bisa digunakan dalam proses coding kita. Enaknya itu nanti pada saat praktek ya, supaya tahu ya. Terutama ketika sudah berhubungan dengan database. Ya, bagaimana mudahnya gitu ya. Kita nggak perlu lagi bikin SQL-nya. Misalnya insert into nama tabel, kemudian ini yang dimasukin field-nya. Nggak perlu lagi ngurusin yang kayak gitu ya. Sampai sini nggak ada pertanyaan kan? Lanjut aja. Nah, jenis-jenis framework banyak, bukan hanya ini ya. Ini saya masukin cuma 3 aja. Banyak. Yang pertama CSS framework, sudah tahu nih. Contohnya ada Bootstrap ya, pernah kita praktekkan. Kemudian ada Semantic UI, ada Materialize, ada Pure CSS, ada Paper CSS dan lain-lain. Kalau ngelihat di channel saya itu ada beberapa, terutama yang web kemarin ya, anak-anak semester 3 itu menggunakan Paper CSS. Kalau PBO dulu kita menggunakan Bootstrap, tapi tidak langsung menggunakan Bootstrap-nya karena kita menggunakan template yang sudah jadi ya. Jadi template-nya itu yang menggunakan Bootstrap, kita menggunakan template-nya itu. Ya, itu kerangka untuk CSS. Jadi sudah ada CSS-nya, kita tinggal pakai, tampilannya sudah bagus gitu ya. Terus ada yang namanya JavaScript framework. Nah, ini JavaScript, coding JavaScript itu disusun sedemikian rupa sehingga kalau kita gunakan jadi lebih mudah. Sama aja konsepnya dengan CSS framework tadi. Ya. Contohnya adalah Angular gitu ya. Kemudian Node, ada React. Ini yang dari Facebook. Ya, Facebook itu mengeluarkan JavaScript framework namanya React. Ada React Native. Ya, kemudian ada Nux, ada Vue dan lain-lain. Banyak lagi ya. Nah, kemudian ada PHP. Nah, di PHP juga ada framework seperti ini ya. Misalnya CodeIgniter, ya, kemudian Cake PHP ya. Ada Laravel, ada Yi, ini dari Cina. Yi framework, ini udah lama. Ya. Di Yi framework itu bikin tabel gampang sekali. Bikin tabel tampilan ya. Jadi kalau misalnya ada data mau ditampilkan, gampang sekali. Di atasnya itu, di atas setiap kolom itu sudah ada kotak kolom yang bisa kita ketik. Kalau kita ketik, dia langsung memfilter. Itu otomatis sudah. Kalau kita bikin seperti itu, kelamaan, semingguan bisa. Ya, dia sudah sediakan, tinggal pakai aja. Kayak gitu ya. Masih banyak lagi ya, selain di PHP ada nggak? Ada. ASP, JSP, di Java juga ada framework. Ya. Di VB juga ada. Ya, seperti itu. Jadi yang saya sampaikan di sini hanya sebagian kecilnya saja. Supaya ngerti contohnya aja. Ya. Nih, banyak lagi ya. Ada Symfony, ada Meteor namanya. Ya. Ada TurboGear, ada Express. Ini campur semuanya ya, yang PHP, yang CSS, yang JavaScript itu ngumpul semua di situ. Dan itu sebagian kecil. Masih banyak lagi. Ada Flash di situ ya. Seperti apa, Pak? Nggak tahu lah. Ya, karena nggak perlu semuanya dipelajari. Ya. Sesuai dengan keperluan aja dan sesuai apa yang dipaksakan gitu ya. Nah, di mata kuliah itu dipaksakan, bukan sesuai keperluan.
saya akan paksa nanti, kita akan pakai ini. Nah, kayak gitu. Yang kita pakai itu adalah ini, code igniter. Jadi mau nggak mau, Pak, saya maunya Laravel, Pak, silahkan. Saya menyampaikannya code igniter, gitu ya. Karena apa? Ya nanti ada bagiannya ya, penjelasan tentang itu. Kenapa pilihan itu jatuh ke situ? Kenapa? Banyak ya. Kenapa kita pakai framework? Nah, yang pasti itu lebih mudah. Kalau kolaborasi, bikinnya tim, nanti kalau misalnya ngodingnya untuk PKL misalnya, itu kan satu tempat berkelompok tuh. Satu tempat berkelompok, satu tempat ya satu kelompok. Tapi orangnya lebih dari satu. Berdua, bertiga, sama-sama bisa ngoding. Paling gampang ya pakai framework. Kenapa? Karena misalnya perlu 2 tabel, masing-masing satu ngerjain satu tabel, ini satu tabel misalnya. Nggak akan beda caranya kalau pakai framework. Tapi kalau nggak pakai framework, native, kalian tuh bikin variabelnya suka-suka namanya. Kalau di framework itu ada aturannya. Misalnya, contoh ya, aturannya adalah tidak perlu pakai penutup. Tutup tag PHP itu nggak perlu. Cukup pembukanya aja, yang tanda kurang dari, tanda tanya, PHP, itu aja atasnya. Bawahnya itu nggak perlu yang pakai tanda tanya, tanda lebih dari itu nggak perlu. Ya, di bagian apa nanti pada saat kita bikin kelas. Itu nggak perlu. Bahkan disuruh menghapus kalau ada itu. Nah, itu kalau di framework ya. Jadi kalau dia nanti sudah banyak tim yang mengembangkan, itu lebih mudah pakai framework. Kemudian penerapan desain pattern. Desain pattern itu pola kita ngoding itu. Nah, cara kita ngoding itu seperti apa, itu bisa dibakukan. Nah, tinggal nanti tim yang lain tuh ngikutin itu aja, bisa ya. Nanti mudah dalam proses perancangannya, pengembangan sampai dengan pemeliharaan. Karena apa? Karena tahu cara berpikirnya kawan ini, tahu karena kita sudah bikin desain patternnya. Nanti habis ini mesti ini lagi, itu sudah ngerti ketika baca kode itu. Ya. Kemudian ada forum diskusi dan komunikasi. Jadi enak bisa ditanyakan kalau misalnya ada sesuatu yang nggak paham di framework tersebut ya. Kita nggak bicara satu framework ini ya, secara umum. Nah, gaya penulisan kodenya konsisten karena tetap caranya harus seperti itu ya. Dan pasti lebih terstruktur, itu jelas. Sementara telan aja dulu ya, karena belum lihat. Ya kalau saya sudah lihat. Dan sudah pakai framework ya. Nah, kemudian ada fitur security-nya. Kalau kita ngoding sendiri ya, itu security-nya hampir-hampir nggak ada. Walaupun kita bikin seperti tahun kemarin PBO ya, ada login, aman menurut kita ya. Tapi kalau dicoba nanti dengan menggunakan cross site misalnya, itu nanti bisa jebol. Nah, di framework itu sudah disediakan antisipasinya. Ada yang namanya XSS, ada CSRF, dan yang lain-lain itu sudah disediakan. Jadi kalau kita ngirim form gitu ya, nyimpan, tersimpan katanya. Kalau kita ngoding natif itu, kalau kita pencet F5, di refresh, dia akan nanya, apakah akan dikirim ulang? Nah, dengan framework itu bisa dicegah. Nggak bisa lagi ketika kita refresh, dia nggak ngirim ulang lagi. Karena kalau kita refresh, kalau kita pakai ngoding biasa, kita oke kan, itu data terkirim lagi, tersimpan terus. Padahal maunya cuma sekali aja. Nah, itu bisa dicegah di framework ya. Jadi pengamanannya secara default itu sudah ada. Kemudian sessionnya itu sudah diatur sedemikian rupa. Standarnya setahu saya itu adalah 7.200 detik. 7.200 detik itu berapa menit? 7.200 dibagi 60 sama dengan 7.200 dibagi 60 sama dengan 120 menit. Karena detik tadi satuannya ya. Berarti berapa jam?
2 jam. Jadi di framework itu kalau kita menggunakan session login misalnya ya, terus kita biarin dalam waktu 2 jam kita akses lagi, dia langsung out otomatis. Itu sudah bisa di set seperti itu sessionnya. Cuki juga sama ya. Cuki itu kalau kita ngakses browser ya, misalnya marketplace, ada sebuah produk misalnya sepatu yang kita akses, biasanya itu akan nyimpan di browser kita, namanya cuki ya. Cuki itu nanti akan dibaca oleh aplikasi lain, kayak kalian aja lah di HP browsing, nyari barang pakai aplikasi marketplace, entahlah yang warna hijau, warna biru, warna oranye, warna yang lain-lain gitu ya, nyari sepatu. Habis itu buka website di browser, iklan yang muncul biasanya berhubungan dengan apa yang kita buka itu. Nah, itu namanya cuki. Pada saat dia ngirim cuki itu tersimpan di komputer kita. Nah, aplikasi browser itu dia akan baca cuki yang dikunjungi oleh si pengguna ini apa aja sih, dia baca. Akhirnya yang muncul iklannya berkaitan dengan apa yang kita buka. Ya, sering buka website porno, iklan porno pasti muncul. Jadi gampang ngecek kalian itu. Buka laptopnya. Nah, tiba-tiba iklannya ada iklan minuman, ada, wah pasti dah. Ya, dari situ. Karena ada cuki tadi. Nah, sama ya, saudara. Pada skala besar pengembangannya lebih cepat selesainya. Karena apa? Tersedia library atau helper yang bisa kita gunakan langsung. Tadi saya bilang, bikin fungsi buat email, kemudian buat table, dan banyak lagi. Nanti kita lihat ya. Itu bisa lebih cepat karena kita tinggal pakai aja daripada kita ngetik sendiri kodenya. Ada fitur debugging pada mode development. Jadi di framework itu kita bisa set environment-nya ini apa? Apakah dalam production atau development. Kalau dia dalam posisi development, pada saat kita akses terjadi errornya itu muncul. Apa errornya? Itu bisa di set kayak gitu. Ya. Tapi kalau sudah dalam production, kita ubah modenya jadi production, itu nanti kalau terjadi error, muncul tulisan besar aja, terjadi masalah, kayak gitu aja. Ada sesuatu yang salah, gitu aja tulisannya. Nggak ada, dikasih tahu baris berapa, file apa, itu nggak ada. Nah, itu bedanya. Ya, jadi modenya, kalau mode production itu lebih aman sedikit, karena orang nggak tahu errornya apa. Ya, tapi kalau dalam mode development, itu nanti akan ditampilkan baris di file apa, baris keberapa itu salahnya. Seperti kita ngoding biasa itu. Nah, di framework bisa disembunyikan. Kalau terjadi error tuh nggak usah ditampilin, gitu bisa. Ya. Dan banyak lagi yang lain-lain. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada? Nggak ada. Bagian yang kedua, ya. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak sayang, tak sayang maka tak. Allah, nyebut cinta aja susah banget.